Niggas in my grill tryna phase me. Halo semua, perkenalkan nama saya Mariangela Merici. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi Universitas Esa Unggul. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi keterampilan menulis. Video ini memiliki dua tujuan. Yang pertama sebagai ujian akhir semester, dan yang kedua untuk menambah pengetahuan. Agar tidak memperpanjang waktu, untuk mengetahui apa sih itu keterampilan menulis atau yang bagaimana sih keterampilan menulis, langsung aja kita simak video berikut ini. Yang pertama, pengertian. Keterampilan menulis terdiri dari dua kata, yaitu keterampilan dan menulis. Keterampilan merupakan kemampuan untuk menggunakan akal dalam mengerjakan sesuatu, sehingga menjadi lebih baik dan menghasilkan nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Atau secara singkat, keterampilan merupakan kecakapan dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung atau komunikasi melalui tulisan. Jadi, keterampilan menulis adalah keterampilan menuangkan ide atau perasaan dalam bentuk bahasa tulis sehingga orang lain yang membaca dapat memahami isi tulisan tersebut dengan baik. Yang kedua, tujuan menulis. Pada dasarnya, tujuan menulis adalah sebagai alat komunikasi dalam bentuk tulisan. Kita tahu setiap jenis tulisan tentu memiliki tujuan. Tujuan menulis yang pertama adalah tujuan penugasan. Artinya, penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tujuan altruistik. Penulis ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karya seseorang. Ketiga, tujuan persuasif. Tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan oleh seorang penulis. Yang keempat, tujuan informasional. Tujuan yang bertujuan memberi informasi atau keterangan kepada pembaca. Kelima, tujuan pernyataan diri. Tulisan yang bertujuan untuk memperkenalkan atau menyatakan diri seorang pengarang kepada pembaca. Keenam, tujuan kreatif. Tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai artistik dan nilai kesenian. Yang ketujuh, tujuan pemecah masalah. Di sini, penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara menjelaskan secara cermat pikirannya sendiri agar dapat dimengerti dan diterima oleh pembaca. Yang ketiga, manfaat menulis. Yang pertama, untuk mengetahui potensi diri dan kemampuan kita tentang topik yang dipilih. Artinya, dengan mengemban topik itu, kita dipaksa berpikir, menggali pengetahuan yang tersimpan dalam diri. Yang kedua, dengan menulis, kita menjadi aktif berpikir dan bahkan mungkin bisa menjadi penemu. Yang ketiga, membiasakan diri berpikir dan berbahasa secara tertib. Yang keempat, fungsi menulis. Fungsi dari menulis adalah sebagai alat komunikasi tidak langsung yang dapat menggali kemampuan seseorang tentang suatu topik. Selain itu, menulis juga dapat membantu seseorang memperdalam daya tangkap dan membantu memecahkan masalah. Yang kelima, tahap-tahap menulis. Tahap pertama, tahap prapenulisan. Tahap prapenulisan merupakan tahap persiapan sebelum menulis. Dalam tahap ini, langkah yang ditempuh, yang pertama menentukan topik, kedua membatasi topik, ketiga menentukan tujuan, keempat membuat kerangka tulisan, yang kelima menentukan bahan. Yang kedua, tahap penulisan. Tahap penulisan merupakan bahasan setiap butir topik yang terdapat dalam kerangka karangan. Yang ketiga, tahap revisi. Di sini, penulis perlu membaca kembali tulisan yang telah dibuat. Yang keempat, tahap penyuntingan. Pada tahap penyuntingan, penulis mengulang kembali kegiatan membaca draft untuk meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar.
Yang kelima, tahap publikasi, merupakan tahap akhir. Tulisan dapat dipublikasikan dengan mengirim kepada penerbit. Keenam, ragam tulisan. Ragam tulisan ada 5. Yang pertama, deskripsi. Deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai apa yang dituliskan tersebut. Yang kedua, eksposisi. Eksposisi bertujuan untuk memberitahu atau menerangkan sesuatu. 3. Argumentasi. Argumentasi adalah karangan yang terdiri atas paparan alasan atau pendapat untuk membangun suatu kesimpulan. Keempat, narasi. Narasi adalah tulisan berbentuk karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian menurut urutan terjadinya waktu atau secara kronologis. Yang kelima, persuasi. Tulisan yang bermaksud mempengaruhi orang lain dalam persuasi selain logika, perasaan juga memegang peranan penting. Yang ketujuh, kiat menulis efektif. Ada 3 kiat menulis efektif. Yang pertama, pilihan kata. Artinya, kita harus memilih kata sesuai dengan tulisan kita. Yang kedua, struktur kalimat. Di sini kita harus memperhatikan kesatuan dan kepaduan, kesejajaran, kehematan, kevariasian, keterpentingan. Artinya, di sini tidak memiliki kata yang ambigu atau melebih-lebihkan. Yang ketiga, penerapan ejaan yang disempurnakan. Artinya, kita harus menggunakan tanda baca agar pembaca dapat mengerti tulisan kita. Yang berikut faktor penghambat keterampilan menulis. Ada 2 faktor penghambat keterampilan menulis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor penghambat yang ada dalam diri sendiri. Misalnya, seorang individu yang belum memiliki kebiasaan baca buku, yang kedua belum memiliki kemampuan bahasa yang baik, yang ketiga belum adanya minat dan keinginan untuk menulis. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor penghambat dari luar. Misalnya, sulitnya mendapat bahan acuan dan referensi untuk menulis. Yang kedua, sulit mencari tema atau topik untuk bahan tulisan. Yang berikut, cara menumbuhkan kreativitas dalam menulis. Yang pertama, selalu memiliki rasa ingin tahu. Yang kedua, terbuka pada hal-hal yang baru. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Yang keempat, memiliki semangat yang membara untuk sukses dalam hidup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.